off cam juga, Bu. Iya, oke, nggak apa-apa ya. Oke, kita sama-sama memahami itu. Oke, baik teman-teman sekalian, yang kita akan lihat tentang konsep fungsi ya. Jadi, ketika kita bicara tentang fungsi, dia merupakan salah satu materi yang memainkan peranan penting dalam bidang kalkulus ya. Oke, nah ini di sini ada sejarahnya, eh, beberapa contoh juga bagaimana kemudian fungsi itu peranan pentingnya di mana gitu ya. Oke, nah sekarang kita mulai dari konsepnya dulu. Sebetulnya konsep fungsi itu tidak terlepas dari konsep himpunan. Jadi kalau kita bicara tentang dua buah himpunan, kemudian dihubungkan satu sama lain dengan sebuah relasi, ya, maka eh, terjadi pemetaan, ya, pemetaan dari daerah asal atau yang kita sebut sebagai domain ke daerah hasil yang kita sebut sebagai range, ya. Nah, aturan yang menghubungkan objek antara satu himpunan dengan himpunan lain kita sebut sebagai fungsi. Jadi awalnya dari sebuah relasi. Jadi kalau kita gambarkan ya, jadi kita awalnya adalah sebentar. Awalnya dari sebuah himpunan, kemudian jadi himpunan ini antara satu elemen dengan elemen lainnya berelasi, jadi ini ada hubungannya sama relasi, kemudian ada hubungannya dengan fungsi. Nah, kemudian bagaimana ke perbedaannya? Atau bagaimana keterkaitannya. Jadi ini adalah dua himpunan yang kita sebut sebagai himpunan A dan himpunan B misalnya ya. A kita sebut sebagai domain, kemudian B kita sebut sebagai range atau daerah hasil. Nah, kemudian ada hubungan antara objek-objek atau elemen-elemen yang ada di A ke elemen yang ada di B. Nah, eh, hubungan ini atau pemetaan ini kita sebut sebagai sebuah relasi ya, tetapi kemudian ada relasi-relasi khusus yang kita sebut sebagai fungsi yang tadi yang kita sebut sebagai aturan ya, aturan yang menghubungkan setiap objek korespondensi dalam satu himpunan yang disebut sebagai domain. Jadi dari domain ke range. Nah, fungsi itu adalah sebuah relasi yang memiliki ciri khusus. Yang pertama adalah bahwa semua domain yang ada di daerah sebelah kiri itu dipetakan dengan satu dan hanya satu ke elemen yang ada di sebelah kanannya atau yang kita sebut sebagai daerah range ya. Nah, aturan ini yang kita sebut sebagai fungsi. Jadi kalau misalnya domainnya adalah X, kemudian diatur atau kita menggunakan aturannya adalah F, maka di daerah sebelah kanan itu kita sebut sebagai Fx. Jadi X ini kemudian diatur atau dipetakan oleh F, maka dia akan menghasilkan sebuah nilai yang kita sebut sebagai Fx. Ya, maka kita mengenal biasanya sebelah kanan atau range itu adalah daerah fx ya. Nah, itu adalah sebuah fungsi. Kemudian fungsi ini biasanya ya atau umumnya kita tulis sebagai y sama dengan fx ya. Dan domain biasanya yang kita gunakan adalah x. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah umum ya, keumuman atau secara umum. Biasanya kita menulis fungsi itu sebagai Y sama dengan fx. Sehingga kalau kita menulisnya sebagai Y sama dengan fx, maka kita sebut bahwa Y adalah fungsi dari X. Ya, dan di dalam aturan tersebut, karena kita bicara tentang fungsi adalah sebuah aturan, maka dikatakan bahwa kalau Y sama dengan fx, maka X di sini kita sebut sebagai variabel bebas dan Y kita sebut sebagai variabel tak bebas. Ya, kenapa? Karena nilainya sangat bergantung daripada nilai X. Ya, nah di sini ada contoh Y sama dengan 7X plus 5, Y sama dengan 7X plus 5. Nah, kenapa X kita sebut sebagai variabel bebas? Karena kita bisa masukkan nilai X berapa saja, kecuali memang ada aturan yang mengaturnya. Misalnya, X-nya hanya bisa lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 3 gitu ya. Nah, kalau misalnya diberikan seperti itu, berarti X yang berlaku hanya yang bernilai 0, kemudian 1, 2, 3. Jadi ini adalah himpunan dari X. Nah, berarti ini yang kita sebut sebagai domain. Domain dari X kita sebut sebagai 0, 1, 2, 3. Tapi sejauh tidak ada persyaratan yang diberikan untuk X, maka X ini bebas, ya, karena itu dia disebut sebagai variabel bebas. Nah,
Y itu kebalikan dari X, kita sebut sebagai variabel tak bebas. Kenapa? Karena tadi nilainya sangat bergantung dari nilai X, ya. Nah, misalnya kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0, berarti ini kita sebut sebagai F0, ya, berarti X-nya adalah sama dengan 0 pada fungsi 7X plus 5, maka dia akan menghasilkan 7 kali 0 ditambah 5, gitu ya. Hasilnya adalah 0 plus 5, sehingga hasil akhirnya adalah 5. Begitu pula kalau misalnya X-nya adalah sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, dan seterusnya, maka dia akan menghasilkan sebuah nilai Y. Nah, itulah sebabnya kenapa nilai Y ini kita sebut sebagai variabel tak bebas. Jadi dia hanya bergantung, nilainya hanya bergantung pada nilai X yang diberikan. Gitu ya. Oke, nah jadi sejauh X ini tidak ada persyaratan yang apa namanya harus diikuti, maka X kita sebut sebagai variabel bebas. Nah, di dalam hal ini fungsi yang akan kita bicarakan adalah fungsi real. Apa yang disebut dengan fungsi real? Jadi fungsi real adalah sebuah fungsi, ya, sebuah fungsi yang menghasilkan atau membuat nilai-nilai X yang kita hasilkan itu adalah sebuah nilai X atau beberapa nilai X yang membuat fungsi itu menjadi sebuah fungsi real atau bukan sebuah fungsi yang imajiner, ya. Contohnya misalnya begini. Y sama dengan 2X min 5, kemudian X plus 2. Nah, dikatakan kalau kita tadi sebutkan yang ini ya, kalau kita kembali lagi ke 7X plus 5, maka dikatakan bahwa domainnya, kecuali memang dia dipersyaratkan, kalau dia tidak ada syarat, maka domain dari 7X plus 5 kita sebutkan semua, oke, saya pindah ke new slide ya, biar lebih kelihatan. Jadi kalau tadi ada fungsi ya sama dengan 7X plus 5, kemudian ada pertanyaan, siapa saja yang menjadi domainnya? Ya, maka kita sebutkan bahwa domain artinya nilai X yang boleh atau yang memungkinkan untuk 7X plus 5, kita sebutkan sebagai X, di mana X adalah semua elemen bilangan real. Jadi semua boleh, ya, kecuali dia ada syaratnya X-nya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 3. Nah, itu lain halnya. Tapi selama dia tidak ada aturannya atau tidak ada persyaratannya, maka yang menjadi domainnya atau siapa saja, itu kan pertanyaan gitu ya, siapa saja nilai X yang bisa menjadi domain di 7X plus 5, maka kita sebutkan semua nilai semua bilangan real. Nah, kita udah bicarakan bilangan real ya di pertemuan sebelumnya bahwa bilangan real itu siapa aja. Berarti semua bisa menjadi nilai X pada fungsi 7X plus 5. Ini contoh yang pertama, ya. Oke, di contoh yang pertama ini kita bisa nyatakan bahwa di contoh, oke. Oke, di contoh pertama ini kita bisa nyatakan bahwa eh, bentar. Ya, sebentar, ini contoh nomor satu. Ya, jadi di contoh nomor satu kita menyatakan bahwa domainnya adalah semua bilangan ke semua tidak terkecuali yang kita sebut sebagai bilangan real. Nah, kemudian yang di contoh kedua, apa bedanya? Bedanya adalah kita bisa menyatakan siapa yang menjadi domainnya. Nah, kita cari nih siapa saja sih X yang bisa menjadi domain dari Y sama dengan 2X min 5 dibagi X plus 2. Berarti kita menyatakan domainnya siapa gitu kan, atau siapa yang bisa menjadi domain di fungsi yang bersangkutan. Nah, sekarang kita sebutkan semua bisa kecuali X min 2. Kenapa? Jadi, kalau kita masukkan di X min 2, kalau X-nya sama dengan X min 2, itu kan berarti X min 2 plus 2 sama dengan 0 ya. Nah, sesuatu yang dibagi 0 itu adalah sebuah nilai yang tidak terdefinisi. Jadi pokoknya suatu bilangan yang dibagi dengan nol, maka kita sebut tidak terdefinisi. Jadi ingat ya teman-teman ya, atau mungkin sudah pernah ingat, tapi saya ingatkan kembali. Jadi dibagi nol adalah nilai tidak terdefinisi. Nah, kalau begitu, berarti nilai X sama dengan min 2 itu akan menjadikan fungsi itu menjadi tidak real. Nah, kalau begitu X yang itu nggak boleh diterima, istilahnya gitu. Ya, jadi kita menyatakan bahwa domainnya adalah semua nilai X, di mana X adalah bilangan real, X, kita menyatakan bahwa X-nya tidak boleh sama dengan min 2. Nah, itu yang kita sebut sebagai fungsi real. Jadi, kita harus mencari domain
ya, mencari domain yang membuat fungsi itu menjadi real. Jadi kalau kita kembali ke fungsi yang pertama tadi, coba sekarang kalian lihat ya, fungsi mana atau nilai X mana yang akan membuat nilai Y sama dengan 7X plus 5 itu menjadi fungsi yang tidak real. Nggak ada kan? Nah, semua bisa dimasukkan. Nah, ini tadi semua bilangan boleh kecuali X min 2. Kenapa? Karena kalau X-nya min 2, berarti min 2 plus 2 adalah sama dengan 0. Nah, sebutkan alasannya. Karena apa? Karena sesuatu atau bilangan yang dibagi dengan 0 adalah sebuah nilai yang tidak terdefinisi. Jadi intinya adalah bahwa ada beberapa fungsi yang memang dia tidak bersyarat, jadi semua domain bisa digunakan. Ada fungsi-fungsi tertentu yang memang dia harus kita pertimbangkan sesuai dengan kaidah yang berlaku ya, bahwa dia akan menyebabkan nilai X tersebut akan menyebabkan fungsinya menjadi tidak real. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi setelah kita menemukan satu aturan tadi, mau itu 7X plus 5, mau itu X kuadrat plus 2X min 3, misalnya ya, sebuah fungsi kuadrat, maka kita nyatakan bahwa dia adalah sebuah fungsi real, dan kita harus menemukan domainnya itu siapa, atau siapa saja yang bisa menjadi domainnya. Ya, oke. Nah, setelah itu eh, kita akan sebutkan fungsinya dinilai berapa atau berapa nilai X yang menyebabkan fungsinya menjadi memiliki nilai tertentu. Misalnya tadi, Y sama dengan 7X plus 5. Jadi pada nilai X sama dengan min 2, nilai Y-nya berapa? Berarti min 14 per 5 ya, plus 5 ya. Berarti itu sama dengan min 9 dan seterusnya. Jadi ini kita sebut sebagai nilai fungsi F pada X sama dengan min 2. Atau nilai fungsi X pada, nah ini kita tinggal masukkan. Jadi kita sebut sebagai Y adalah fungsi dari X, kemudian ini kita sebut sebagai nilai fungsi F pada X sama dengan min 2. Nah, kalau kita masukkan juga di sini, misalnya berapa F min 1, masukkan ke semua nilai X. Bisa kan tadi ya? Berarti kalau min 1 di sininya min 2, min 5 dibagi min 1, kemudian plus 2. Ya, berarti di atasnya adalah min 7, kemudian di bawahnya adalah 1. Min 7 dibagi 1, hasilnya adalah min 7. Berarti nilai F atau nilai Y pada X sama dengan min 1 adalah sama dengan min 7. Nah, ini hasil perhitungannya. Jadi namanya adalah nilai fungsi. Ya, oke. Nah, sampai situ saya rasa bisa dimengerti ya. Ini sebenarnya hanya pengulangan saja. Kan. Kemudian kalau kita lihat dari jenis apa namanya fungsi, biasanya kita akan membentuk sebuah grafik atau kita dapat membentuk sebuah grafik dari fungsi yang uh, ada ya. Contohnya adalah 7X plus 5. Kita sebut sebagai sebuah fungsi linier. Kenapa linier? Karena dia berpangkat satu. Kalau X itu kan biasanya pangkat satu ya. X pangkat 2, X pangkat 3, dan seterusnya itu dituliskan. Tapi kalau X pangkat satu itu tidak dituliskan. Jadi kita nyatakan sebagai 7X plus 5. Nah, ini mengingatkan kembali. Nah, X yang berpangkat satu namanya adalah fungsi linier. X berpangkat 2 adalah fungsi kuadrat. Ya, dan seterusnya. Jadi, kita harus mengenal nama-nama fungsi tersebut dan kemudian bagaimana menggambar grafiknya. Nah, untuk kali ini kita akan melihat tentang bagaimana kita menggambar atau kita akan menunjukkan grafik dari sebuah fungsi linier dan fungsi kuadrat. Ya, nah yang pertama adalah grafik atau bentuk umum dari fungsi linier. Tadi kita menyatakan bahwa f(x) sama dengan ax plus b. Contohnya tadi ya, 7x plus 5. Ini bentuknya adalah sebuah garis lurus dan kita di sini fokusnya adalah untuk membuat grafiknya. Jadi karena kita tadi sudah tahu mana yang variabel bebas, mana yang variabel bukan bebas atau tidak bebas, maka untuk grafik fungsi linier kita menggambarnya dengan cara ekstrapolasi atau menginput nilai yang tadi, nilai fungsi f pada x sama dengan sekian gitu ya. Nah, kita masukkan semua atau beberapa nilai untuk fungsi x, kemudian kita dapatkan fungsi y. Contohnya adalah di fx sama dengan 4x min 12. Ya, nah karena dia variabel bebas, tadi kan kita sudah ingatkan ya bahwa x adalah variabel bebas. Jadi X itu kita bisa masukkan berapa saja. Nah, dengan kita memasukkan nilai X, maka kita mau dapat
sejumlah nilai Y sesuai dengan jumlah nilai X yang diinput. Contohnya, kalau X-nya sama dengan 1, berarti kita masukkan ke 4 ya. 4 kali 1 dikurangi 12 sama dengan min 8. Kalau X-nya 2, berarti kita punya 4 kali 2, 8 dikurangi 12 min 4 dan seterusnya. Sehingga nanti kita akan dapatkan pasangan titik-titik. Ya, titik-titik X, Y, seterusnya. Jadi kalau misalnya kita bikin 10 titik, ya berarti ada 10 pasang. Ya, 5 titik berarti 5 pasang dan seterusnya. Nah, kemudian pasangan itu kita masukkan ke dalam koordinat kartesian sesuai dengan pasangan tadi. X, Y. Jangan lupa ya teman-teman ya, bahwa setiap kali kita membuat sebuah titik di dalam koordinat kartesian, posisinya adalah X, Y. X adalah yang garis mendatar. Ini kadang-kadang suka masih ada yang kebalik juga. Kemudian Y adalah yang vertikal ya, atau yang apa namanya, lurus ya, lurus ke atas. Jadi pokoknya sejajar dengan sumbu tegak ya. Oke. Nah, untuk mencari titiknya juga jangan lupa, saya mengingatkan kembali, saya rasa ini semua sudah tahu ya, tapi saya mengingatkan kembali, jadi kita ambil X, Y, berarti di X-nya dulu nilainya berapa, kemudian di nilai Y berapa. Ya, jadi misalnya nilai ini ya, 2,4, berarti kita cari 2 di titik X, kemudian min 4 di titik Y. Jadi ke bawah ya, karena kan sumbu X itu kanan positif, kirinya negatif, kemudian sumbu Y itu atasnya positif, bawahnya negatif ya. Oke, jadi 2, min 4 ini adalah 2, kemudian ini adalah min 4 sehingga titiknya adalah kita pertemukan antara 2 dan min 4, ini adalah titik 2, min 4 ya. Nah, dan seterusnya sampai kemudian dia akan menghasilkan sebuah garis lurus ya, karena dia merupakan sebuah fungsi linear ya. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas, sebenarnya fungsi itu banyak sekali jenisnya dan banyak juga grafiknya, tapi yang untuk kali ini kita akan fokuskan pada fungsi linear dan fungsi kuadrat. Nah, yang berikutnya kita akan lihat tentang fungsi kuadrat. Jadi teman-teman sekalian, yang disebut dengan fungsi kuadrat, saya juga mengingatkan kembali, dia adalah sebuah fungsi yang bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Ya. Nah, jadi nanti A, B, dan C-nya adalah sebuah fungsi real. Dan dia akan menghasilkan sebuah grafik yang bentuknya adalah parabola. Jadi parabola itu melengkung ya. Jadi melengkungnya bisa ke atas, bisa ke bawah, kemudian nanti dia bisa berpotongan di satu titik atau di dua titik, dan seterusnya. Dia bisa ada tidak memotong begini, ya, atau ada yang memotong begini, ya, atau ada yang hanya dia di saat ada yang melalui titik 0,0 dan seterusnya. Nah, dia bentuknya adalah parabola. Jadi ingat ya, kalau dia bentuknya x kuadrat, maka dia akan membentuk parabola. Nah, langkah-langkah untuk membuat grafik fungsi kuadrat itu sebetulnya dia bisa pakai ekstrapolasi dengan cara yang ini tadi, tapi karena dia bentuknya parabola, berarti kita akan sangat membutuhkan banyak titik untuk membentuk sebuah grafik parabola. Nah, untuk itu kita akan gunakan cara lain untuk membentuk sebuah parabola. Yang pertama adalah kita menentukan dulu titik potong dengan sumbu X. Jadi kalau jadi nanti diikutin aja langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Maksudnya adalah sebuah titik di mana fungsi tersebut memotong sumbu X. Nah, asumsinya kalau dia memotong sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Ya, jadi langkahnya seperti itu. Jadi yang pertama titik potong dengan sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, coba lihat. Ini kan tadi fungsi asalnya ya. Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, nanti kita peroleh ini ya, jadi Y-nya diganti dengan 0. Nah, karena dia bentuknya adalah kuadrat, maka kita mau cari nilai X-nya. Dengan cara apa? Dengan membuat atau menentukan faktornya. Nah, ingat, kalau faktor dari sebuah fungsi X kuadrat adalah kita buat ya kayak gini ya. Jadi dia dibikin dua kurung seperti ini biar gampang. Kemudian ini adalah X dan X. Kenapa? Karena nanti kalau kita kalikan silang, dia kan peroleh X kuadrat. Nah, kemudian di belakang X kuadrat, di belakang X itu kita mencari nilai yang kalau kita jumlahkan menghasilkan min 6, kalau kita kalikan itu menghasilkan plus 8. Nah, kita berarti harus
apa ya, trial, atau kita harus sudah tahu bahwa 8 itu perkalian berapa dengan berapa. Kemudian kalau dijumlahkan nilai-nilai mana saja yang menghasilkan min 6. Nah, maka kemudian kita dapatkan X min 4 dan X min 2. Ya, coba kalau kita lihat ya. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 6, kalau dikalikan hasilnya adalah plus 8. Sehingga kemudian kita dapatkan eh, nilai dari X min 4 dan X min 2 itu adalah sama dengan X 4, ya, X sama dengan 4 dan X sama dengan 2. Jadi ingat ya teman-teman, kalau misalnya X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya adalah sama dengan 4. Ya, jangan lupa. Kemudian berarti kita punya, tadi kan y-nya sama dengan 0 ya, dan titik di dalam koordinat kartesian itu selalu bentuknya adalah X, Y. Jadi X-nya sama dengan 4, berarti y-nya 0. X-nya sama dengan 2, y-nya 0. Maka kita akan punya titik ini, sama ini. Oke, itu titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua adalah titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, masukkan nilai X itu, nilai 0 itu ke X. Berarti kita punya X kuadrat min 6X plus 8, berarti 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 ditambah 8, ya, sehingga nilai akhirnya Y-nya adalah sama dengan 8. Karena X-nya 0, Y-nya 8, maka kita akan memiliki sebuah titik yaitu 0,8. Nah, titik-titik potong ini kemudian kita masukkan ke dalam sebuah koordinat kartesian, ya. Nanti jadi kan gampang ya, kita cuma hanya perlu 3 titik. Ya, nah kemudian kita masukkan. Nah, ini kalau kita mau menentukan titik puncaknya. Jadi titik puncak dari sebuah uh, parabola, itu kan kalau namanya titik itu selalu X dan Y, ya. Selalu X dan Y. Jadi kita nggak akan ketemu titik kalau dia nggak berpasangan. Oke, nah kemudian sekarang kita lihat, karena X kuadratnya kan tadi adalah X kuadrat min 6X plus 8 ya. Oke, berarti A-nya sama dengan 1, ini adalah A-nya 1, B-nya adalah min 6, kemudian C-nya adalah 8. Nah, kita akan menentukan nilai dari eh, tadi apa namanya titik puncaknya. Jadi titik puncaknya adalah ini, min B per 2A, kemudian ini nilai X, kemudian nilainya Y-nya adalah min D per 4A. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Jadi tinggal masuk-masukkan aja, jadi nanti kalian lihat aja rumus ini, nggak usah dihafalkan. Tapi nanti ini rumus ini digunakan kalau pas kita mau pakai gitu ya. Jadi D itu D besar atau kita sebut sebagai diskriminan, itu nilainya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, kita tinggal masukkan, kita dapat nilai D, ya, D besar. Nah, kemudian dibagi dengan 4A dan seterusnya kita masukkan, kita tinggal mengikuti rumus ini, sehingga kita dapatkan nilai ekstrimnya, ya, atau nilai titik balik. Ekstrim itu artinya titik balik. Ya, maka dia adalah di nilai 3,-1. Nah, ini adalah eh, apa namanya grafik parabola yang kita dapatkan, ya, grafik parabola yang kita dapatkan. Titik-titiknya tadi 0,8 dari mana? Ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Nah, ini lihat ya. 0,8 titik potong dengan sumbu Y 0,8. Oke, kita lihat satu-satu ya. 0,8. Ini titik potong dengan sumbu Y. Oke, kemudian titik potong dengan sumbu X. Tadi yang mendatar, kemudian titik potongnya yang mana? Berarti 2,0 dan 4,0, betul ya? 2,0 dan 4,0. Kemudian titik ekstrimnya atau titik baliknya di berapa? 3,-1. Ini adalah titik baliknya atau titik ekstrimnya. Sehingga inilah yang kita sebut sebagai grafik dari fungsi parabola. Ya, jadi sebetulnya kalau misalnya Bu pakai ekstrapolasi aja bisa nggak sih Bu? Kalau misalnya parabola bisa, ya. Tapi nanti kebayang aja kan apa namanya lengkungan seperti ini berapa banyak titik yang harus kita ekstrapolasi sampai kita mendapatkan hasil yang bentuknya parabola seperti ini. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi itu adalah insight kita tentang
fungsi dan bagaimana kita menggambarkan grafiknya. Nah, kita sebetulnya kalau kita bicara tentang fungsi banyak sekali yang bisa kita bicarakan ya, dari mulai jenisnya, dari mulai tadi domain, kemudian codomain, range dan seterusnya, kemudian grafiknya termasuk di dalamnya. Itu adalah sebuah materi yang luas ya. Jadi nanti di dalam penggunaannya nanti banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan fungsi. Nah, ini di sini nanti ada kaitannya dengan limit yang akan kita bicarakan. Jadi nanti fungsi ini terkait dengan turunan, terkait dengan integral dan seterusnya. Jadi untuk saat ini kita mengambil kaitannya atau hubungannya adalah dengan limit yang akan kita bicarakan. Ya, oke. Nah, lanjut dulu Gi. Setelah kita bicarakan dengan fungsi tadi, nanti kalau misalnya ada mau tanya boleh sekalian ya. Jadi kalau kita bayangkan tadi, fungsi itu dianalogikan sebagai satu mesin yang mengambil input nilai X dan menghasilkan nilai fx. Tadi udah ya, udah jelas ya kita paparkan atau kita diskusikan. Ini adalah nilai X sebagai input atau domain, kemudian ini adalah prosesnya ya atau aturannya tadi, kemudian dia menghasilkan sebuah output yang kita sebut sebagai fx ya, sehingga berapapun nilai yang di input ya itu akan menghasilkan output. Jadi sehingga di dalam kenapa dia sangat berarti di dalam ilmu informatika kan semuanya selalu prinsipnya begitu ya, inputnya apa, kemudian proses yang dijalaninya apa, kemudian hasilnya apa gitu ya atau outputnya apa. Nah, ini adalah yang tadi kita sudah bicarakan. Ya, contohnya adalah X kuadrat plus 1. Nah, X kuadrat plus 1 juga sama. Jadi kalau kita masukkan nilai 0 berapa? Misalnya F0. Nilai F0 berarti adalah 1 ya. F0 adalah sama dengan 1 dan seterusnya. Berarti range yang mana? Range-nya adalah yang ini. 1, 2, 5, 10 ya. Di sini disebutkan range-nya adalah demikian. Ya. Oke, nah itu yang kita sebut sebagai fungsi dan kemudian bagaimana penerapannya di dalam ilmu informatika atau ilmu komputer pada umumnya itu adalah tadi berdasarkan input, kemudian prosesnya adalah sebuah aturannya tadi, kemudian output yang kita dapatkan. Ya. Oke, nah lanjut kita ke limit. Jadi limit itu sebetulnya hampir sama dengan nilai fungsi. Kalau tadi misalnya ada fungsi x kuadrat ya. Oke, X kuadrat plus 1. Berapakah nilai fungsi X kuadrat plus 1 pada X sama dengan min 1, gitu kan? Tadi kita masukkan ya, berarti min 1 pangkat 2 ditambah 1. Berarti min 1 pangkat 2 adalah 1 ditambah 1, jadi sehingga hasilnya 2. Nah, sekarang kita akan bicara tentang limit ya yang pada prinsipnya pakai fungsi juga. Jadi di sini dikatakan bahwa limit fungsi fx adalah L. Tapi di sini dikatakan bahwa x-nya mendekati A. Jadi ditulisnya kayak gini. Jadi bukan f min 1. Jadi kalau yang ini itu nilainya mutlak sama dengan 2. Nah, kalau nilai fungsi, kalau limit ini dia adalah nilai pendekatan. Nanti kita diskusikan kenapa dia disebut sebagai nilai pendekatan. Jadi, kalau misalnya kita bayangkan dia sebagai sebuah eh, grafik kayak gini ya. Nah, limit itu adalah sebuah nilai pendekatan yang contohnya dia itu ada di tengah-tengah sini. Jadi misalnya fungsi x kuadrat min 6x plus 8. Kalau kita mengambil nilainya adalah sama dengan 3, coba kita lihat ya. Kalau F3 berarti hasilnya berapa? 3 kuadrat min 6 kali 3 ditambah 8. Sehingga kita punya 9 min 18 ditambah 8 gitu kan. Min 18 tambah 8 min 10, 9 min 10 berarti min 1. Oke, nah sekarang nilai Y-nya min 1 kan. Nah nilai Y-nya adalah min 1. Betul nggak? Betul ya, 9 min 6 min 18 ditambah 8. Min 18 tambah 8, min 10, 9, min 10, berarti min 1 ya. Betul, Bu. Oke. Ya, nah sekarang kalau kita apa sih bedanya sama limit? Jadi kalau limit itu dia nilainya didekati. Jadi pendekatan dari sebelah kiri dan pendekatan dari sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita bayangin, ini supaya lebih mudah ya. Jadi kalau kita bayangkan sebagai kurva ini,
semakin dia didekati dari sebelah sini, dari sebelah kiri, jalan ke sini sampai ke X sama dengan 3. Dari sebelah kanan, jalan ke sini, terus sampai dia mendekati 3. Nah, ini yang kita sebut sebagai limit kiri dan limit kanan. Nah, sekarang kalau kalian bayangkan atau kalian nyoba ya, coba nih misalnya ya, tadi dia F3-nya adalah sama dengan min 1. Sekarang kita ambil dari yang sebelah kiri. Di sebelah kiri misalnya kita ambil 0. Di sebelah kiri 3 maksudnya ya. Kita ambil 0, berarti kita ambil F0 adalah 0 min 0 plus 8 sama dengan 8. Oke, dekatin lagi berarti F1. Berarti kita punya 1 min 6 plus 8 gitu ya. 1 min 6 min 5 plus 8 3 ya. Betul, Bu. 3, Bu. Oke, 3 kan. Nah, coba lihat. Tadi dari 0 terus 8. Dari 1 terus 3. Nah, semakin dia ngedekatin ke 3, itu nilainya nanti akan semakin mendekati ke min 1. Ya, oke. Kita ambil satu lagi nih, 2. Kalau 2 berarti 4 min 12 ditambah 8. Berapa hasilnya berarti? Min 8 tambah 8, 0 ya. Oke. Coba lihat. Berarti dari mulai 8 ke 3 ke 0 ya. Itu kan dia udah tambah semakin dekat ke sini mendekati ya. Nah, sekarang dari yang sebelah kanan. Coba dari sebelah kanan eh, kalian coba dengan cara yang sama. Jadi kalau misalnya dari sebelah kanan, misalnya dari sebelah kanan 3. Bentar ya, izin. Oke, baik, maaf ya tadi. Nah, jadi tadi kalau misalnya dari mulai F-nya 0, kemudian ke 1, ke 2, kan berarti 8, 3, 0 gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari pendekatan yang sebelah kanan. Jadi kalau dari yang sebelah kanan, misalnya kita ambil nilainya 6 ya. Biar dekat berarti 6. Oke, berarti kalau 6 hasilnya adalah 36 min 36 ditambah 8 gitu ya. 36 min 36 berarti 0, ini hasilnya 8. Kemudian kita bergerak lagi ke kiri berarti 5. 5 berarti kita punya 25 min 30 tambah 8. Berarti hasilnya berapa? 25 min 30 min 5 min 5 3, tambah Bu. 8, 3. Oke. Kemudian sekarang kalau 4. Kalau 4 berarti kita punya F4 adalah sama dengan 16 min 24 ditambah 8. 16 min 24 min 8 min 8 tambah 8 0. Nah, sama kan kayak tadi ya. Dari mulai 8 bergerak ke kanan. Jadi kalian bayangin aja
dari mulai 8, 3, 0. Kemudian dari kanan juga sama 8, 3, 0. Nah, ini kan dia hampir mendekati ke nilai yang tadi ya, yang X-nya itu sama dengan 3. Jadi kita lihat dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan nilainya tuh sama. Jadi dia mendekati. Nah, makanya kemudian di dalam limit konsepnya itu adalah konsep mendekati ya. Jadi dia sebenarnya dia tuh nggak sama. Nah, kalau kita lihat gambarnya tuh dia kayak gini nih. Oh, ini kenapa dia ke sini ya? Ah, sebentar, sebentar. Nah, dia tuh tadi agak ke sini. Hmm? Nah, segini ya. Nah, jadi sama kayak tadi kan ya, kita menggambarkannya di yang di grafik parabola yang linear juga sama. Jadi seperti ini nih. Jadi dari X yang sebelah kiri gerak ke sini ke X sama dengan satu, kemudian dari kanan juga sama. Dari kanan bergerak ke kiri sampai dengan X sama dengan satu. Jadi sebetulnya kalau limit itu kita disebutnya bukan sama dengan, tetapi nilainya mendekati gitu ya. Tapi kalau di dalam perhitungannya itu hampir sama seperti kita melakukannya pada nilai fungsi gitu ya. Jadi nah ini tadi di dalam perhitungan di dalam grafik linear seperti ini bentuknya, kemudian di dalam grafik kuadrat seperti ini tadi yang kita lakukan ya. Jadi prinsipnya seperti itu teman-teman. Jadi dia mendekati atau kita sebut sebagai limit yang dilakukan dari dua sisi, yaitu dari sisi kiri maupun sisi kanan. Ya, yang itu kita sebut sebagai limit kiri maupun limit kanan. Nah, ini tadi ilustrasinya kalau di dalam hitungan seperti ini. Jadi, kalau X-nya adalah 0,9, fx-nya 1,9 terus dari sebelah kiri bergerak ke kanan, nilainya adalah 1,999. Nah, dari kanan bergerak ke kiri dan seterusnya sampai nilainya adalah 2,001. Ini kalau pakai kalkulator ya. Jadi hasilnya kelihatan ini adalah satu. Aduh, ini hasilnya adalah 1,999, ini hasilnya 2,001. Ini menggunakan bantuan kalkulator. Jadi, kalau misalnya di desimal seperti ini, kelihatan banget bahwa dia sebetulnya nilainya itu tidak sama dengan 2, tetapi dia nilainya mendekati 2. Gitu ya. Atau misalnya satu, tapi dia tidak sama dengan satu, tapi dia mendekati satu. Pokoknya kita sebut sebagai harganya itu adalah harga pendekatan. Ya, nah itu maka kita sebut bahwa limit ini adalah sebuah limit yang dari kanan menuju ke kiri dan dari kiri menuju ke kanan. Nah, kalau misalnya dari kiri dan ke kanan, dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kirinya tidak sama, maka limitnya tidak ada. Ya, tapi umumnya kalau misalnya fungsi-fungsi yang apa namanya yang secara umum itu limit kiri biasanya sama dengan limit kanan. Ya, nah cara melakukannya adalah sama seperti kita melakukan substitusi yang tadi. Ya, jadi kalau misalnya nilai fungsi nih, nanti bentuknya kayak kayak gini ya. Sebuah nilai fungsi kemudian kita masukkan disubstitusikan. Jadi cara untuk menyelesaikan nilai fungsi adalah yang pertama adalah dengan metode substitusi. Sama kayak kita tadi melakukannya pada fungsi kan dia disubstitusi ya. Contohnya, berapakah limit dari 3x min 1? X-nya mendekati 1. Kan pertama sama kayak kita melakukannya disubstitusi. Jadi kalau X-nya mendekati 1, 3 dikali 1 dikurangi 2 berarti 3. Sorry, dikurangi 1. 3 berarti kali 1. 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi namanya adalah nilai pendekatan. Jadi sebetulnya bukan sama dengan 2. Nah ini tadi ilustrasinya tadi ya. Jadi bisa dimengerti ya. Kenapa limit itu kita sebut sebagai harga pendekatan. Nah ini kalau pakai kalkulator tuh kelihatan banget. Jadi ini kan mendekati 2, yang sebelah kanan juga mendekati 2, ya, walaupun dia tidak persis sama dengan 2, ya. Oke, tapi pada prinsipnya, kalau kita tidak menghitung dengan kalkulator, ya maka kita akan menghasilkan eh, apa namanya limit-limit dengan nilai yang kita substitusi. Nah, ini adalah
cara-cara kita melakukan limitnya dengan menggunakan sifat-sifat limit. Jadi kalau misalnya dia dijumlahkan, limitnya bisa dibagi dua. Misalnya ada limit fx dan gx, itu kita bisa lakukan satu per satu, limit fx dulu, kemudian limit gx, atau kita lakukan sekaligus juga boleh. Ya, dan seterusnya. Kemudian ini juga sama. Ini adalah limit-limit yang kita lakukan secara umum. Ya, oke. Jadi kalau limit yang secara umum berarti kita ilustrasinya tadi kita substitusi, yang pasti nilainya adalah sebuah nilai pendekatan seperti yang tadi kita ilustrasikan. Ya, oke. Kemudian ada limit-limit tertentu yang kemudian punya kekhususan. Nah, kekhususan yang pertama biasanya adalah diperoleh atau terjadi pada sebuah limit yang bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah sebuah sebuah fungsi dengan limit dengan fungsi khusus atau pada fungsi khusus. Contohnya adalah limit x kuadrat min 4 dibagi x min 2, x-nya mendekati 2. Nah, ini kan tadi ya, nilai x ini akan menjadikan fungsi x kuadrat min 4 per x min 2 ini menjadi tidak real. Maka kemudian di dalam limitnya, apa yang terjadi? Limit x kuadrat min 4 dibagi x min 2, kalau x-nya mendekati 2, kalau kita substitusi, coba perhatikan. Berarti ini kita punya 2 kuadrat dikurangi 4 dibagi 2 min 2, berarti kan 0 per 0 ya. Nah, ini adalah sebuah limit atau sebuah fungsi limit khusus, ya, yang nilai 0 per 0 ini adalah sebuah nilai yang harus kita jabarkan lagi, karena dia memiliki sebuah nilai limit yang tidak terdefinisi. Nah, bagaimana cara menjabarkannya? Ada dua. Yang pertama adalah kita menurunkan yang bagian atas dan bagian bawah atau pembilang dan penyebutnya. Atau kemudian yang kedua kita memfaktorkan. Jadi ada cara yang bisa kita lakukan ya untuk bentuk seperti ini. Cara yang pertama adalah dengan cara menurunkan bagian yang atas atau pembilang dan juga menurunkan yang penyebut. Jadi kalau kita turunkan, anggaplah dia adalah fx per gx gitu ya, fx per gx, maka nilai limitnya adalah turunan dari fx dan turunan dari gx. Turunan dari fx berarti adalah 2x, turunan dari gx adalah 1. Oke, nah kemudian ini masih dalam bentuk limit, kemudian x-nya mendekati 2. Nah, jadi kita masukkan ke sini. Berarti limit dari 2 kali 2 ya. Oke, nilainya adalah mendekati 4. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita melakukan pemfaktoran di mana fungsi tersebut memiliki nilai kuadrat atau nilai yang bisa diuraikan. Nah, dalam hal ini nilai yang bisa diuraikan adalah yang bagian atas kan, yang bagian penyebut. Jadi yang atasnya difaktorkan. Faktor dari x kuadrat min 4 itu biasanya bisa dibagi dengan x min 2. Jadi kalau kita faktorkan, nilai faktornya adalah ini. Nah, kemudian bisa dibagi dengan x min 2, sehingga ini nanti kita bagi, hasilnya atau sisanya adalah x plus 2. X plus 2 disubstitusi dengan x mendekati 2, maka hasilnya adalah mendekati 4. Ya, jadi kalau dia punya khusus ya atau fungsi limit dengan fungsi khusus, maka dia harus kita lakukan. Dia nggak boleh nilainya nggak 0 per 0 karena itu adalah nilai yang tidak terdefinisi. Maka kemudian kita tadi lakukan dua cara. Yang pertama bisa kita turunkan yang pembilang dan penyebutnya, kemudian yang kedua kita lakukan pemfaktoran. Ya, oke baik. Kemudian untuk yang memiliki nilai x-nya tak hingga ya. Di pertemuan ke-6 kemarin ada modul ya yang menyatakan bahwa X-nya adalah mendekati tak hingga. Jadi, kalau dia mendekati tak hingga, bagaimana melakukannya? Dia akan kita bagi dengan pangkat tertinggi. Ya. Jadi pangkat tertingginya adalah X kuadrat, semua dibagi dengan X kuadrat. Jadi nanti lihat caranya di bawah sini ya. Berarti bagian atas dan bagian bawah dibagi dengan X kuadrat, kemudian semuanya kita hasilkan apa namanya pecahan-pecahan gitu. Jadi bagian satu adalah 4X kuadrat dibagi X kuadrat, min 6X dibagi X kuadrat, dan seterusnya nanti kita peroleh ini. Nah, 4X kuadrat per X kuadrat adalah 4. Kemudian 6x per x kuadrat adalah min 6x. 1 per x kuadrat adalah 1 per x kuadrat. Ya, kemudian ini jadi 2, ini jadi 7 per x. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifatnya.
6 dibagi X kuadrat. Tadi kan X-nya mendekati tahingga ya. Berarti X kuadratnya adalah tahingga. Jadi 6 6 dibagi tahingga atau min 6 dibagi tahingga itu adalah 0. Jadi semua yang dibagi tahingga adalah nilainya 0. Oke, nah kita masukkan nilai ini sehingga nanti dihasilkan 4 dikurangi 0 ditambah 0 adalah 4, kemudian 2 ditambah 0 adalah 2, sehingga hasil akhirnya adalah sama dengan 2. Ya, nah itu untuk yang nilai X-nya mendekati tak hingga. Ya, oke, kemudian yang berikutnya adalah untuk yang tadi dia memiliki faktor dengan faktor sekawan. Jadi dia bentuknya kayak gini nih. Nah, jadi teman-teman kalau dia bentuknya kayak gini, boleh dimasukkan misalnya, coba kita lihat ya. Ini hasilnya kalau kita masukkan X-nya mendekati 4. Nah, ini jadi nih, disubstitusikan dulu, kita substitusikan ya. Nah, ternyata nilainya tidak terdefinisi atau dalam bentuk tak tentu 0/0. Coba kita cek betul nggak nilainya 0/0 ya. Berarti ini kalau kita substitusikan 4 min 4 dibagi 4 dikurang akar 24 min 8 gitu ya. Oke, berarti atasnya adalah 0 dibagi 4 min akar 16 berarti 4. 0 juga ya, 0/0. Nah, kalau dia bentuknya 0/0 sama kayak yang tadi ya, bisa dilakukan pemfaktoran, bisa dilakukan apa namanya? Namanya dari L'Hopital. L'Hopital itu diturunkan yang atas dan di bawah yang bawahnya, atau yang berikutnya adalah dengan mengalikannya dengan sekawan. Nah, sekawan itu artinya adalah lihat ini. Sekawan itu bentuknya adalah lawan dari bagian penyebut. Coba lihat ya teman-teman ya. Tadi kan penyebutnya ini adalah X min. Nah, di sebelah kanannya itu kalikan dengan X plus. Nah, ini jadi lihat, nah ini adalah lawannya tapi dibagi sama, jadi atas dan bawahnya. Sehingga ini kan kalau dibagi nilainya satu ya, jadi tidak merubah fungsi. Jadi dibagi, dikalikan dengan sekawan, jadi atas dan bawahnya sama, sehingga kalau dibagi nilainya adalah satu. Kemudian kita kalikan, jadi yang bagian atas dikalikan, kemudian bagian bawah dikalikan. Sehingga nanti ujung-ujungnya itu sama seperti yang kita lakukan, yaitu pemfaktoran. Nah, karena bisa difaktorkan itu, maka kemudian akan menjadi lebih sederhana. Ya, jadi nanti bisa dilihat di sini hasil dari eh, apa namanya perkalian dengan sekawan tadi atau yang kita sebut sebagai konjugat. Ya, jadi sekawan itu adalah apa namanya nilai nilai kebalikan dari X tadi X min jadi X plus. Ya, jadi kalau X plus berarti X min dan seterusnya. Nah, nanti di atasnya tinggal dikalikan silang, di bawahnya juga sama dikalikan silang, maka kita akan hasilkan sebuah bentuk yang lebih sederhana dan menghasilkan nilai yang sama seperti kita melakukannya pada eh, bentuk substitusi. Ya. Oke, kemudian ini adalah tadi beberapa sifat dari limit fungsi. Jadi kalau kita masukkan, dia adalah sebuah nilai-nilai limit yang mengikuti hukum-hukum atau teorema yang ada di dalam sini. Ini adalah rangkumannya. Nanti boleh dilihat eh, bagaimana kemudian rangkuman dari sifat-sifat limit fungsi tadi. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Oke, nah sambil menunggu ya, boleh nanti kalau misalnya mau tanya. Pertama adalah eh, tadi kita fokus ke fungsi dulu. Fungsi itu berarti bentuknya umumnya ya. Emang ada nggak sih Bu fungsi itu yang variabel y-nya yang variabel bebas misalnya ada. Berarti itu fungsinya adalah x terhadap y gitu kan. Berarti jadi fy. Yang variabel bebasnya yang ini, yang y-nya. Maka yang tak bebasnya adalah x-nya. Contohnya adalah x sama dengan 2y min 5. Nah, ini adalah fungsi x terhadap y. Berarti yang bebasnya adalah yang y. Nah, sekarang ingat aja, berarti yang bebas itu yang sebelah kanan. Atau yang bebas itu yang menghasilkan sebuah nilai lain. Gitu. Nah, sekarang kalau mau ditukar gimana bisa? Nanti kita tinggal hitung. Kalau misalnya mau, ini kan x terhadap y ya, yang X sama dengan 2Y min 5. Oh, saya mau jadikan dia Y terhadap X, boleh nggak? Boleh. Tapi dia mudah nggak? Misalnya gini,
X sama dengan 2Y min 5. Ini kan fungsinya adalah X terhadap Y, berarti X sama dengan FY gitu kan. Nah, sekarang saya mau tukar. Mau tukar jadi Y terhadap X, boleh. Berarti ini kita tetap di sini ya, 2Y sama dengan apa? X plus 5. Jadi Y-nya tetap di sebelah kanan, ya. Oke, atau takutnya bingung ya. Y-nya dipindah misalnya ke kiri ya, min 2Y. Supaya Y-nya sebelah kiri. Oke, berarti ini adalah min X min 5 gitu kan? Betul? Betul ya. Nah, sekarang Betul. ini karena semuanya min, kalikan dengan min. Berarti jadi positif semua ya. 2Y sama dengan X plus 5. Nah, berarti sekarang Y-nya berapa? Y sama dengan X plus 5 dibagi 2. Nah, udah berubah kan fungsinya menjadi Y terhadap X. Jadi sebetulnya mau Y-nya yang bebas atau X-nya yang bebas, eh, bisa kita bolak-balik. Tapi memang tidak semua fungsi mudah untuk dibalikan seperti ini. Maka biasanya kita tulis umumnya, itu kita menggunakan bahasa atau bentuk Y terhadap X. Ya, jadi fungsi yang variabel X-nya lah yang merupakan variabel bebas. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ada fungsi yang memang bentuknya X terhadap Y, ya. Tapi lebih banyak kita berbicara tentang Y terhadap X. Ya, nah nanti ini kelanjutannya setelah limit, kemudian ada turunan, integral, dan seterusnya semuanya tentang fungsi. Jadi nanti fungsi kaitannya dengan turunan, fungsi kaitannya dengan integral, dan seterusnya. Ya, oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan?